Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang terus menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, ya, di hari-hari akhir di bulan Ramadan, ya, pada hari yang ke-23 insyaallah, ya, kita melanjutkan kembali ulasan kita di ayat-ayat seputar puasa bagian yang keempat, ya, yakni pada ayat ke-186 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat ke-186 ini menyampaikan sebuah pesan penting, ya, tentang doa. Ini sekaligus memberi isyarat bahwa doa itu merupakan salah satu amal yang istimewa pada saat kita sedang berpuasa. Di ayat ini, kalau sekilas dilihat itu tidak membahas puasa sedikit pun, tetapi diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antara ayat-ayat tentang puasa. Jadi kalau 183 jelas, 184 jelas, 185 juga. Nah, nanti 187 juga, ya, itu erat sekali kaitannya dengan puasa, menyebutkan secara khusus beberapa hukum tentang puasa. Tapi ayat 186 ini memiliki keunikan. Ya. Di wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku, kata Allah, amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, ya, menyampaikan sebuah riwayat tentang seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di orang Arab Badui ini bertanya, ya, anna a'rabiyan qala ya Rasulullah aqaribur rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih, apakah Rabb kami, ya, wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita bisa bermunajat kepadanya, ya. Bermunajat itu maksudnya berdoa, ya, berdialog dengan Allah itu dengan suara yang kecil saja, ya, bukan dengan suara yang besar. Ya, ataukah ba'id, ataukah dia itu jauh, fanunadihi, sehingga kita harus berseru memanggilnya. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau terdiam, ya, Nabi SAW diam. Fa'anzalallahu, lalu Allah pun menurunkan ayat ini.
Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu sekilas ya di antara riwayat sababun nuzul tentang ayat ini. Kalau dalam Hasyiah As-Sawi ya, ketika menjelaskan atau memberikan penjelasan tambahan terhadap tafsir Al-Jalalain ya, Imam Al-Mahalli dan Imam As-Sawi itu sebetulnya menyebutkan bahwa yang bertanya itu jamaah ya, ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah pertanyaannya mirip tadi ya, tapi ada sekelompok orang. Kalau di dalam riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir itu A'rabi ya, seorang Arab Badui. Nah, kita lihat penjelasan lebih detail ya tentang ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku ini amat dekat, kata Allah. As-Sabuni, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Shaffatut Tafasir menjelaskan, ana ma'ahum asma'u du'a'ahum. Aku bersama mereka mendengarkan doa-doa mereka, wa ara tadarru'ahum, dan aku melihat permohonan kesungguhan mereka dalam bermohon. Ya, wa a'lamu halahum, aku juga mengetahui keadaan mereka. Kaqaulihi, ini seperti firman-Nya ya dalam surah yang lain di surah Al-Qaf, di surah Qaf ayat 16 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya kami aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ini di surah Qaf ya. Jadi ada banyak ayat yang ceritakan bahwa Allah itu memang qarib ya. Qarib di sini bukan kedekatan fisik ya, dalam arti karena memang Allah itu tidak punya fisik ya. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak bertempat. Jadi bukan dalam pengertian kedekatan qarib di sini ya, jism ya, fisik atau makan atau tempat. Karena Allah itu tidak disifati dengan jisim, tidak juga disifati dengan tempat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia memohon kepadaku. Ai ujibu da'wata man da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang bermohon kepadaku. Idza kana an imanin wa khusyu'i qalbin. Ya. Jika itu berdasarkan iman dan kekhusyuan hati ya. Jadi memang Allah itu mengabulkan ya. Hanya saja bentuk ijabah atas doa itu beragam ya. Tidak selalu dalam bentuk persis yang kita inginkan ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari sahabat Abu Sa'id ya, itu diceritakan ada 3 bentuk ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya. Di surah Al-Baqarah itu ada kisah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail alaihissalam. Di antara doa mereka setelah meninggikan Ka'bah itu mereka berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Coba diingat-ingat ini urutannya, penting ya. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah
di antara mereka, di antara keturunan nanti ini, keturunanku kata keturunan Nabi Ibrahim maksudnya. Utuslah seorang rasul yang mempunyai beberapa fungsi disebutkan di situ. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Itu nomor satu, diingat urutannya ya. Kemudian yang kedua apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ini nomor dua, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Lalu yang terakhir, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, ya, innaka antal azizul hakim. Jadi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu di bagian-bagian menjelang juz yang kedua, ya. Itu bisa dilihat di ayat ke-129 surah Al-Baqarah, ya, urutan itu bisa dilihat di ayat 129 surah Al-Baqarah. Ada tiga sifat, ya, karakter di situ, ada tiga fungsi. Apa tadi? Membacakan, yatlu alaihim ayatik, membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Lalu yang terakhir, mensucikan mereka. Jadi tiga ini dengan urutannya seperti itu. Nah, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 151. Coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 151, bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Ini penting untuk memahami konsep doa ini, ya, dalam hadis ini. Ya, di ayat 151 disebutkan kama arsalna fikum rasulam, ya, sebagaimana Allah utus di tengah-tengah kalian rasulan, ya, seorang rasul minkum, dari kalangan kalian. Kalau tadi kan minhum, dari kalangan keturunan. Nah, itu Allah ijabah betul-betul dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, perhatikan fungsi yang tadi tiga itu. Kalau tadi nomor satu apa? Yatlu alaihim ayatik. Nah, itu sama. Allah berikan yang sama, yang diminta. Yatlu alaikum ayatina. Tapi permintaan kedua beda urutannya. Permintaan yang ketiga itu apa? Mensucikan. Nomor dua itu mengajarkan. Justru di sini yang nomor dua yang diberikan itu adalah permintaan ketiga. Wa yuzakkikum, itu jawaban yang kedua. Ijabahnya itu nomor dua, tapi permintaannya kan sebetulnya itu nomor tiga. Kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini permintaan nomor dua menjadi nomor tiga. Perhatikan, urutannya tidak sama. Yang nomor dua jadi nomor tiga jadi nomor dua, ya. Nah, yang nomor dua jadi nomor tiga itu ada tambahannya. Kalau tadi permintaan kan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, tapi jawabannya itu ada tambahannya. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada tambahannya, ya. Kita tidak membahas tafsir detail dari ayat itu, tapi untuk menunjukkan bahwa itulah diantara bentuk ijabah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang pertama, Allah itu pasti ijabah, tetapi bisa saja bukan saat itu. Nabiullah Ibrahim itu bahkan baru diijabah berabad-abad lamanya. Satu. Kemudian yang kedua, bisa saja Allah kasih itu tidak sama persis, ya. Yang kita minta didahulukan ternyata Allah kasih belakangan, atau yang kita minta belakangan ternyata Allah dahulukan, ya. Kemudian yang juga menarik adalah Allah itu memberikan bukan hanya yang diminta. Jadi ada tambahan yang Allah berikan melebihi apa yang kita minta, ya. Dan inilah yang juga diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim.
Tidaklah seorang muslim berdoa selama doa itu tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, illa atahullahu biha ihda salasih, kecuali Allah berikan, ya, melalui doa itu Allah berikan kepadanya salah satu dari tiga, ya. Imma, ya, an tu'ajjala lahu da'watuh, bisa doanya itu disegerakan, ya, disegerakan baginya doanya. Atau bisa juga wa imma ay yaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpankan, ya, simpankan baginya di akhirat. Atau yang ketiga Allah ganti, wa imma ay yasrifa anhu minas su'i misliha, ya, Allah ganti dengan yang semisal. Jadi Allah hindarkan keburukan darinya yang semisal dengan kadar doa yang dimintanya. Jadi doanya diganti oleh Allah, ya, diganti dengan apa? Allah hindarkan darinya keburukan yang semisal dengan doa itu, yang setara dengan doanya. Lalu ketika mendengarkan itu, mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, para sahabat kemudian mengatakan, qalu, ya, kalau begitu, ya, izan nuksiru, kalau begitu kami akan banyak berdoa. Itu kata para sahabat. Sebab tidak peduli mau doa itu sebanyak apapun, pasti Allah ijabah, ya. Bahkan kata Nabi SAW, qala Allahu aktsar, Allah itu lebih banyak lagi. Jadi sebanyak apa kalian berdoa, lebih banyak lagi yang Allah kasih. Jadi tadi Nabiullah Ibrahim itu berdoa ada 3 karakteristik, ya, utusan Rasul yang dia minta. Tetapi ternyata Allah kasih lebih, ya. Meskipun dijawabnya belakangan, berabad-abad lamanya, dan dengan urutan yang tidak sama persis. Itu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang juga kita berdoa itu Allah tidak kasih, karena Allah tahu dengan hikmahnya itu, Allah tahu bahwa apa yang kita minta sesungguhnya itu kurang tepat bagi kita. Kita ini kan kadang sok tahu tuh, minta kekayaan, ya. Kita mengira bahwa kekayaan itu menghantarkan kebaikan bagi kita, padahal belum tentu. Betapa banyak orang diuji kemiskinan lulus, diuji kekayaan tidak lulus. Dia orang yang taat beribadah saat miskin, orang yang gemar membantu sesamanya, bahkan bersedekah ketika dia miskin. Ada yang begitu. Giliran diuji dengan kekayaan, ya, ketaatannya malah berkurang, ya, malah sedekahnya malah lebih sedikit dibandingkan ketika dia masih miskin, ya, dan seterusnya. Ada yang diuji kemiskinan lulus, diuji kekayaan tidak lulus. Jadi kalau ada yang minta berdoa kepada Allah, minta jabatan, Allah tidak kasih, ya bisa jadi berdasarkan hikmahnya Allah tahu kita itu lebih baik tidak dikasih jabatan, ya. Kita ini sekarang tidak korup, kenapa? Yang mau dikorupsi apa? Ya, kita ini tidak korup kan kemungkinannya bisa jadi memang tidak korup. Yang kedua, memang tidak ada kesempatan korup, gitu. Tidak ada kesempatan korupsi. Belum tentu ketika dikasih jabatan, ya, bisa lebih taat kepada Allah. Nah, ada orang diuji dengan status sosial yang biasa-biasa saja, status sosial yang rendah, lulus. Tapi dinaikkan status sosialnya, dikasih jabatan misalnya, ternyata malah tidak lulus, ya, begitu. Jadi selalu kedepankan itu prasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita berdoa sudah lama rasanya ini kita berdoa tapi rasanya nggak dikasih-kasih. Ya, harus mengedepankan prasangka. Ya. Makanya di hadis qudsi yang lain itu Allah ingatkan, ana inda dhanni abdi bi. Ya, aku itu kata Allah sesuai persangkaan hambaku. Jadi jangan merasa Allah ini menjauhkan kita dari rahmatnya, kenapa saya berdoa sekian tahun gak dikasih-kasih. Ya belum tentu ketika kita dikasih itu cocok, karena Allah tahu, ya. Ya ibarat kita punya anak itu, mereka ini tamsil sederhana saja lah, ya. Meskipun tidak sama persis tapi ada kemiripan. Kita punya anak yang sangat kita sayangi, ya, apa ketika anak kita minta sesuatu otomatis kita kasih, kan belum tentu. Kalau dia minta uang 1.000 2.000 beli jajan mungkin kita kasih. Tapi kalau dia minta 1 juta 2 juta, buat apa beli jajan? Masa iya kita kasih? Ya, belum tentu kan? Ya. Atau dia minta
dibelikan parang, dibelikan pisau, dibelikan senjata api. Ya. Sudah bosan main senjata air katanya, mau senjata api itu. Saking sayangnya sama anak, apa iya kita belikan? Kan tidak. Begitu. Ya. Ketika kita menyadari bahwa ternyata itu berbahaya. Jadi belum tentu tidak dikasih anak itu berarti tidak disayang, belum tentu. Jadi Allah itu merahmati kita, ya, menyayangi kita. Hanya saja kita tidak tahu apakah permintaan kita kepada Allah itu sebetulnya kebaikan atau tidak. Makanya kan ada tuntunan istikharah ketika kita kebingungan, ya itu kita minta agar Allah dimantapkan pilihan kita, pilihan itu yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Nah, kemudian di kelanjutan ayat ini disebutkan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Maka hendaklah mereka memenuhi, ya, falyastajibu li, memenuhiku maksudnya itu du'ai bit ta'ah, memenuhi seruanku untuk taat. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku maksudnya adalah yadawamu 'alal iman. Mereka atau yudawimu 'alal iman, mereka itu senantiasa berada dalam keimanan, ya, menjaga keimanan mereka, istiqamah dalam keimanan mereka, ya, ya, la'allahum yarshudun, ini kepada Allah, ya, kepada aku maksudnya kepada Allah, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran, yahtadun, ya, mendapatkan petunjuk. Jadi doa itu sebetulnya selain, ini juga perlu dipahami dengan baik, ya, selain doa itu permintaan kita kepada, permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebetulnya doa itu juga mengisyaratkan apa? Komitmen kita untuk tunduk kepada tuntunan-tuntunan Allah. Ya. Makanya Allah itu sebut, saya jawab, saya akan perkenankan orang yang berdoa kepadaku, ya. Tapi apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi, mereka juga itu memperkenankan, memenuhi seruanku. Kurang ajar kalau permintaan kita kepada Allah minta dipenuhi, tapi seruan Allah kepada kita nanti, ya, kita tolak, kita abaikan. Ini kan kurang ajar namanya. Ya. Karena itulah kemaksiatan dan sebagainya itu termasuk diantara faktor-faktor yang menghalangi ijabah doa itu. Ya. Ada orang sangat membutuhkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu Nabi SAW sebutkan tentang orang yang kepayahan, telah menempuh perjalanan jauh, dia lelah sedemikian rupa, dia sangat membutuhkan, lalu dia bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa yaqulu ya Rabbi, dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabb. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, bahwa apa? Yang bersangkutan itu makanannya, minumannya, wa makaluhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa wuziya bil harami. Jadi makanan, minumannya dan sebagainya itu haram semua. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin diijabah baginya. Jadi makan minumnya tidak dia perhatikan, mana halal mana haram dia sikat semua, ya. Perilakunya tidak pernah memperhatikan tuntunan-tuntunan Allah. Sholat sesuka dia, ya, kalau mau sholat dia sholat, mau puasa dia puasa, kalau tidak ya tidak, suka-suka dia. Lalu orang seperti ini datang bermohon kepada Allah, ya Allah kabulkan doaku dan seterusnya. Itu yang Nabi sebut fa anna yustajabu lahu, bagaimana orang seperti ini mau diijabah doanya, ya. Jadi kita itu berdoa itu juga tahu diri, ya, tahu diri. Kalau kita tidak memperkenankan seruan Allah, ya, Allah perintahkan kita begini kita abai, Allah perintahkan kita begitu kita masih ngomong tapi, Allah perintahkan kita begini lagi kita bilang nanti, ya, banyak sekali alasan. Giliran kita yang minta, kita maunya segera saat itu juga langsung. Ya, ini kan perilaku yang kurang ajar, ya. Nah, ini Allah ingatkan kepada kita. Jadi Allah itu pasti ijabah, tapi kita juga tahu diri, ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum.
dari ayat 186 ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, ini isyarat bahwa Ramadan itu merupakan waktu mustajabnya doa. Nah, tadi sempat kita singgung kan. Coba perhatikan ayat-ayat sebelumnya 183, 184, 185 itu kental sekali dengan Ramadan. Tapi ayat ini tidak secara langsung membahas, tidak ada pembahasan tentang puasa, tentang Ramadan, tentang apa lagi ya. Tapi di ayat 187 kental lagi dengan puasa. Nanti kita akan bahas ya, lagi itu kental sekali dengan tuntunan hukum-hukum seputar ibadah puasa. Nah, tapi 186 ini ya itu tadi keunikannya. Nah, ini oleh para mufassir kemudian menjelaskan bahwa inilah isyarat bahwa doa itu merupakan perkara yang tidak terlepas ya dari ibadah puasa. Bahkan ini menjadi isyarat berdoa saat puasa itu adalah doa yang mustajabah ya. Makanya ada hadis Nabi SAW yang juga biasa kita dengar tentang 3 orang yang doanya tidak tertolak gitu kan. Salasun la turaddu da'watuhum ya. 3 orang yang doa mereka itu tidak ditolak. Siapa mereka? Ya, nomor 1 pemimpin yang adil ya, imamun adil. Yang kedua apa? Yang kedua adalah doa orang yang terzalimi ya, da'watul mazlum. Atau yang ketiga ini, atau ada juga yang menukar 2 dan 3 secara urutan, itu adalah orang yang berpuasa ya. Was-shaimu hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi di bulan Ramadan, kalau biasa kita dengar itu kan waktu mustajab berdoa itu kan malam, tengah malam, dan itu tidak lama ya. Tapi di bulan Ramadan, khusus pada saat ya, Ramadan atau bahkan di waktu orang berpuasa yang lain, itu lebih luas waktu mustajab itu. Bahkan sejak kita itu selesai sahur itu juga masuk waktu mustajab ya. Kemudian mulai masuk waktu berpuasa subuh, itu mulailah waktu-waktu ijabah itu sampai di orang berbuka ya. Maka di siang hari ya, di sore hari seperti ini waktu-waktu mustajabah semua ya, sampai berbuka itu tidak ditolak doa itu ya, kalau kita berdoa di waktu-waktu itu. Makanya digunakan betul ya, waktu itu, kesempatan itu. Kemudian yang kedua, Allah itu senantiasa dekat dengan hambanya ya. Kita tegaskan lagi, kedekatan di sini ya bukan kedekatan fisik, bukan kedekatan tempat, karena Allah itu tidak disifati dengan jisim, tidak disifati dengan makan ya, tidak disifati dengan apa, fisik dan tempat ya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, Allah itu mengabulkan doa manusia ya. Kita itu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah bahwa doa itu tidak ada yang ditolak, semuanya diterima oleh Allah, namun dengan berbagai bentuk tadi itu, ada beragam bentuknya. Kemudian yang terakhir, ini sekaligus juga menjadi penegasan kepada kita kewajiban menjalankan tuntunannya, menjaga serta meningkatkan keimanan kita ya. Jangan sampai kita banyak berdoa, banyak meminta, tapi abai terhadap tuntunan-tuntunan Allah ya, terhadap perintah-perintahnya. Justru perintahnya kita tolak, larangannya kita langgar ya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana orang yang seperti itu diijabah doanya ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, sebagai penegas tentang perkara ini ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, di bagian akhir ini kita sampaikan ya, agar kita itu semakin optimis dalam berdoa ya. Optimis ya, kalau berdoa bertahun-tahun belum diijabah, tidak usah pesimis ya. Nabiullah Ibrahim itu berabad-abad baru dijawab ya. Jangan berkecil hati, terus saja berdoa, meminta ya. Doa-doa kita itu tidak akan kemana ya. Bahkan tadi saya sempat lupa sampaikan bahwa ada doa itu yang disimpankan di akhirat. Di akhirat itu ada mukmin itu yang heran dengan banyaknya pahala yang dia dapatkan. Perasaan ini tidak pernah saya kerjakan, amal ini, kenapa banyak sekali? Ternyata Allah sampaikan kepadanya melalui para malaikat, sampaikan kepada dia, itulah diantara doa-doamu yang disimpankan di akhirat. Itu nanti jadi surprise bagi kita. Ijabahnya Allah itu surprise
Ya, ada yang Allah kasih di dunia. Ya, tapi ada juga yang Allah simpan. Atau Allah hindarkan dari kita musibah, keburukan tadi, yang semisal dengan doa yang kita minta. Ya. Jadi makanya para sahabat ketika dengar itu, kami akan perbanyak doa, kami akan perbanyak, kami tidak akan peduli lagi ini mau diterima mau tidak, pokoknya kami yakin Allah terima. Ya, nah, gitu ya. Apalagi di hadis riwayat At-Tirmizi ini Nabi SAW menyatakan, Innallaha hayy karim. Hayyin ini pemalu, ya. Juga maha mulia. Di antara bentuk pemalu dan mulianya Allah itu disebutkan, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah itu malu jika seseorang itu mengangkat tangannya kepada Allah, artinya berdoa ini, ya bermohon kepada Allah. Kemudian ayyaruddahuma sifran khaibataini. Lalu Allah mengembalikan tangan itu dalam keadaan kosong, hampa. Itu Allah itu malu. Malu kalau ketika hamba itu menengadahkan tangan begini, lalu selesai berdoa lalu tangan itu turun kosong begitu, itu Allah malu. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mengijabah, dan Allah ijabah itu segera, karena tidak ada orang menggini tangan ini sampai bertahun-tahun, kan tidak ada tuh. Paling beberapa menit saja dia berdoa, atau beberapa, ya setengah jam, 1 jam itu sudah lama itu orang mengangkat tangan. Setelah itu kan dia turunkan. Nah pada saat dia turunkan itu Allah sudah kasih, karena Allah itu malu, dia turunkan tangan itu dalam keadaan hampa, kosong. Hambanya ini turunkan tangannya kosong, itu Allah malu. Itu luar biasa, ya. Nah makanya pemahaman ini penting untuk kita resapi betul, ya, sehingga kita itu senantiasa optimis, ya. Dan juga tidak menyalahkan Allah itu atas berbagai apa. Kita merasa misalnya sudah bertahun-tahun minta diberi keturunan, enggak dikasih-kasih. Padahal sebetulnya pada saat kita berdoa itu Allah kasih. Nah, kasihnya apa? Wallahu a'lam. Sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih yang terbaik untuk kita. Ya, ada yang diuji dengan penyakit sekian tahun, dia padahal sudah berdoa juga setiap hari. Allah belum berikan kesembuhan. Padahal sebetulnya Allah ijabah doanya, hanya saja ya dalam bentuk yang berbeda. Atau Allah simpankan di akhirat, ya. Wallahu a'lam. Itu harus kita pegang, ya. Tidak ada tangan itu kosong setelah bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ulasan kita di surah Al-Baqarah ayat ke-186 ini, ya. Sampai di sini, kalau ada yang mau didiskusikan kami persilahkan, ya. Kalau ada, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras sedikit suaranya. Menjadi pertanyaan kami ini, salah satu dalam hadis disebutkan bahwa amalan seseorang nanti akan dilanjutkan manakala kemudian seorang itu belum mampu untuk melunasi hutangnya, kemudian orang meninggalkan. Jadi pertanyaan, bagaimana misal kita itu misal berutang kepada seorang, dan seseorang di tempat kita berutang misal dia sudah menghilang, sudah meninggal, dan kita sudah tidak tahu tempatnya, ya. Kemudian bagaimana kemudian cara kita itu agar utang itu tetap punya niat untuk kita bayar, tetapi kemudian orang sudah tidak ada, gitu. Ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ini ada orang berutang, dia sudah mau bayar tapi pihak yang memberi utang itu sudah tidak ada. Ya, bisa jadi sudah meninggal atau sudah pindah kemana tapi tidak diketahui, gitu, ya. Ya. Ada banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama cari. Kalau orangnya masih hidup, cari tahu. Sekarang ini dengan masifnya informasi, ya ada kemudahan mencari itu. Ya, kalau memang ternyata orang sudah tidak ada, sudah meninggal ternyata, atau memang tidak ketemu rimbanya di mana, ya cari keluarganya, ahli warisnya atau siapa, ya, bisa dikasih ke dia sebagai bentuk utang kita kepadanya. Atau bahkan ternyata keluarganya juga nggak tahu, ahli warisnya juga nggak ada, ya, dan sebagainya, nggak ada informasi sama sekali. Bagaimana? Masih bisa para ulama memberikan jalan dengan apa?
utang tersebut bisa kita sedekahkan atau kita wakafkan. Ya, lalu kita niatkan pahalanya bagi orang yang kita berutang. Ya, wakafkan kemana gitu ya? Ada pondok pesantren, ya wakafkan ke situ. Ada masjid, ada sekolah, ada apa saja wakafkan ke situ. Ya, jadi kita niatkan bahwa doa pahalanya bagi orang yang kita berutang. Ya, mungkin sudah wafat atau sudah tidak tahu kemana rimbanya, gitu ya. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Yang penting kita berusaha bersungguh-sungguh mau berkomitmen, ya. Dan utang itu jangan lupa dicatat, ya. Dan sampai utang tidak terbayar bukan karena kita tidak bisa bayar, tapi karena lupa. Ya, itu kan celaka sekali dia. Kalau dia tidak bisa bayar tapi masih ingat utangnya itu mending. Ya. Memang kalau orang mampu kan ya Allah kasih keringanan sampai dia mampu. Tapi kalau dia sebenarnya mampu, celakanya ini karena dia lalai, abai. Akhirnya hilang, dia sudah lupa kemana lagi dia berutang ini, kepada siapa. Akhirnya meninggal, keluarganya juga tidak tahu hutang ke siapa saja, bagaimana keluarganya mau bayarkan. Nah ini kan celaka. Jadi itulah diantara hikmah kita itu diminta mencatat utang itu dari kedua belah pihak, si pengutang atau pemberi piutang. Nah itu juga mencatat sama-sama. Nanti setelah ada cicilan juga dikurangi sama-sama. Selain itu untuk menghilangkan persengketaan yang mungkin terjadi, juga bisa untuk apa? Itu tadi. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada jaminan kita masih hidup sampai utang lunas kan? Tidak ada. Nah, wafat utang belum lunas. Padahal harta banyak. Bukan tidak bisa bayar, ternyata hartanya banyak. Semata-mata tidak terbayar karena tidak ingat, lalai. Ya, keluarganya juga tidak tahu ini utang kepada siapa saja. Ya, dan seterusnya ya. Jadi betul-betul menjadi perhatian ya utang. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan doa, kira-kira apa adab-adabnya Ustaz ketika kita berdoa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adab doa itu banyak sekali. Ya. Kalau dibikin kajian khusus itu bisa ini ya lebih lapang. Karena waktunya sempit ya saya ambilkan saja beberapa yang utama, yang penting. Yang pertama itu doa itu memang harus sungguh-sungguh. Seorang itu dengan keyakinan bahwa memang Allah mengijabah doa itu. Tidak boleh dia tergesa-gesa, tidak boleh istijal, tidak boleh memaksa, tapi dia punya keyakinan. Ya, nanti dia memulai doa itu dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adab doa ya. Memuji Allah. Jangan berdoa itu langsung to the point. Puji dulu Allah itu. Ya, puji Allah itu. Ya. Nah, setelah itu jangan lupa ya bersolawat kepada Nabi SAW. Itu juga bagian dari adab yang diajarkan. Setelah itu bagaimana? Jangan langsung minta. Mohon ampun. Ya, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai dosa, kekhilafan, ya, kelalaian kita dan seterusnya. Ya, dan bukan hanya kita yang kita mintakan doa ampunan, ya ampunkan misalnya orang tua kita, ya ampunkan apa ya kaum muslimin ya, dan sebagainya. Nah, baru setelah itu meminta dengan apa yang mau kita minta, dan mintanya itu jangan maksa ya, minta itu dengan penuh tadarruan wa khufi. Tadarru' wa khufyah, dengan tadarru' dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesungguhan, dan tidak usah suara itu keras-keras, itu tidak usah ya. Berdoa itu dengan khusyuk. Jadi jangan berdoa itu model model orasi itu ya. Kayak suara tinggi membentak-bentak ya. Itu Nabi itu sampai ingatkan itu. Allah itu tidak tuli ya. Jadi panjatkan itu dengan suara yang lirih. Ini kalau doa personal ya, doa pribadi. Panjatkan doa itu dengan lirih, dengan penuh tadarru. Ya. Beda kalau berdoa berjamaah, agar jamaah bisa dengar ya suara dikeraskan. Tapi bukan dengan membentak-bentak, tidak boleh. Ya. Tetap dengan tadarru, ya, itu merendah. Ya. Kita betul-betul bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan doa itu, ini juga adab doa juga perlu saya sampaikan.
ya, di antara adab doa yang penting itu, doa itu memang kita lakukan di berbagai kesempatan. Ya. Meskipun memang tadi kita sempat singgung ada waktu-waktu istimewa. Ya. Ada waktu-waktu istimewa. Ya, misalnya dalam konteks kita sekarang, ya pada saat sebelum berbuka, ya pada saat kita berpuasa sampai berbuka, atau di pertengahan malam, sepertiga malam, atau pada saat hujan turun, atau pada saat antara azan dan iqamat, ya dan sebagainya. Banyak sekali waktu mustajabah itu, ya. Tetapi selain itu, ikhwafillah, kita juga mengupayakan agar kita itu punya yang namanya hubungan silah billah, ya, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu terkoneksi. Nah, bagaimana caranya? Nabi itu mengajarkan doa itu di berbagai kesempatan. Coba perhatikan tuntunan doa Nabi SAW itu di berbagai kesempatan. Hatta pada perkara yang mungkin kita anggap remeh pun ternyata ada doanya. Ya. Orang itu mau tidur, bangun lagi, atau tidak sengaja terbangun tengah malam karena mimpi buruk misalnya, itu semua ada doanya. Bahkan mau perutnya mules, mau buang air, berdoa dulu. Ya. Sudah kebelet, sabar, berdoa dulu sebelum masuk. Gitu. Mau melepas pakaian, nanti memakai pakaian, bercermin, ya ada hasrat kepada istri yang mau disalurkan, berdoa dulu, sabar, ya, berdoa dulu. Semua itu ada adab, ya. Bahkan dia tidak sengaja bersin sekalipun itu juga dituntun kan. Nah, kita yang nggak bersin, yang dengar orang bersin pun juga doakan yang bersin, begitu. Nah, kalau kita perhatikan semua keadaan ini, itu menuntun, mengajarkan kepada kita agar kita itu selalu terhubung dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan apapun. Jadi jangan juga merasa doa itu yang namanya doa itu katanya senjata pamungkas, nanti terdesak baru dikasih keluar. Bukan, doa itu setiap saat. Betul. Setiap saat. Bahwa memang Nabi itu berdoa dalam kondisi-kondisi yang genting itu juga iya, tapi di kondisi-kondisi yang seperti tadi kita sampaikan itu tuntunan Nabi semua itu. Mau buang air segala macam itu berdoa itu. Jadi di berbagai keadaan, ya. Akan kitab para ulama itu susun kitab itu sampai tebal-tebal itu isinya doa khusus. Ada doa amal yaum wa lailah. Amal berdoa sehari semalam itu. Kalau pagi doanya bagaimana, nanti waktu duha lagi doanya bagaimana, ya. Nanti sore hari juga begitu, malam hari, ya. Itu kalau menjelang tidur itu antum baca semua tuntunan Nabi itu bisa setengah jam sendiri, itu 1 jam sendiri itu tuntunannya itu. Bayangkan. Betul. Dan itu akhirnya tidak membuat antum berpikir kemana-mana. Ya, betul-betul tidur itu dihantarkan dengan apa? Hubungan sinyal kuat kepada Allah. Ya, kita jalan-jalan saja misalnya ya, kaget saja itu. Nah, itu ada zikirnya, ada doanya, ya. Melihat sesuatu yang indah, melihat semuanya ada tuntunan sehingga kita itu terkoneksi di berbagai keadaan, ya. Dengan demikian kita itu berdoa juga, kan beda itu doa orang yang terkoneksi dengan yang tidak tuh. Ada orang itu saking terkoneksinya doanya itu tidak perlu panjang-panjang. Tidak perlu panjang-panjang. Ada doa orang itu berdoa itu bisa berlembar-lembar dia baca gitu. Belum tentu juga diijabah. Tapi ada orang ya mungkin doa hanya beberapa. Tolong anak saya didoakan ya, jadi anak soleh. Bisa jadi hanya dia sapu-sapu sih begini ya. Dalam hati dia doakan ringkas. Ternyata jadi. Itu. Oh, terkoneksi luar biasa. Sementara ada orang mungkin sudah berlembar-lembar dia baca tidak hilang. Ya, tidak mendapat ijabah atas doanya itu. Ya, dan sebagainya. Orang seperti Umar itu, jadi ada orang itu doa bencana alam segala macam. Doa itu lama berdoa nggak berhenti bencananya. Giliran Umar ketok tongkat begini 1 kali berhenti gempa itu. Itu luar biasa. Jadi ada orang yang seperti itu terkoneksi kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tindakannya atau doanya itu meskipun ringkas, tapi langsung sampai, langsung sampai. Ya, kalau ada kita itu doa sudah bertahun-tahun nggak sampai-sampai. Nah, makanya itulah pentingnya juga kita itu minta didoakan, minta didoakan oleh orang yang soleh, orang-orang yang dekat ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Karena kalau kita sendiri ya gimana? Kita tahu sendiri lah kualitasnya kita ini kayak bagaimana toh.
Dosa itu bukan 5 kali sehari, Pak. Dosa itu setiap menit tidak tahu seberapa banyak. Di hijabnya terlalu banyak kita ini kalau doa, terlalu banyak halangannya. Tapi kalau minta kepada orang soleh, orang soleh itu mungkin dia hanya bilang iya insya Allah kami doakan, itu baru dia bilang begitu saja mungkin sudah terijabah. Sementara kita itu sudah minta karena hijabnya terlalu banyak. Nah itu juga diantara adab ya, minta tuh didoakan. Nah satu lagi ini juga tidak kalah pentingnya ya, diantara rahasia doa yang mungkin jarang disadari orang. Jadi doa itu kalau mau mustajab yang paling istimewa itu dari pembacaan kami di berbagai hadis, ini justru salah satu cara yang paling manjur ini berdoa itu. Dengan apa? Bagaimana caranya? Doakan saudara kita, doakan orang lain. Itu yang paling manjur malah. Ada misalnya gini, kita ingin anak kita itu jadi anak yang soleh, soleha. Doakan saudara kita itu. Ya, mudah-mudahan saudara saya si A ini anak-anaknya soleh, soleha. Gitu. Doakan begitu. Kenapa? Itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, itu ada rahasianya. Setiap kali seorang mukmin itu mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, enggak usah kasih tahu dia kalau kita doakan dia. Enggak usah kasih tahu. Di zahril ghaib kalau dalam bahasa Nabi itu. Kullama da'a li akhihi bi zahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Apa? Itu Allah kirimkan malaikat itu untuk mengaminkan doa itu. Jadi doa ketika kita doakan saudara kita itu Allah kirim malaikat itu. Apa yang dikatakan ya, qalal malakul muwakkalu bihi, malaikat yang diperintah ini untuk datang mengaminkan. Dia berkata malaikat itu amin. Jadi kalau kita doakan saudara kita, malaikat itu mengaminkan. Bayangkan kalau malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat ini mengaminkan, kita ini maksiat setiap saat, malaikat tidak pernah bermaksiat. Nah, dia doakan. Ya, kita doakan saudara kita, malaikat mengaminkan, dan malaikat itu ternyata tidak hanya mengaminkan, ada tambahannya. Apa itu? Amin walaka bimithlin. Semoga kamu juga mendapatkan yang semisal, yang sepadan, yang sama dengan yang kamu doakan saudaramu. Nah, makanya doakan saudara kita itu yang baik-baik. Kita belum ada kemampuan berhaji, saudara kita sudah mau berangkat, doakan dia. Ya mudah-mudahan ya saudara saya ini mendapatkan haji yang mabrur ya Allah ya, perbaiki kualitas ibadahnya, dia semakin taat dan seterusnya. Doakan itu. Meskipun kita sendiri belum berangkat, itu sudah ada malaikat yang mengaminkan, kita juga dapat yang semisal. Bayangkan kita tidak pernah haji tapi dapat pahala haji mabrur. Kita doakan saudara kita itu punya anak yang soleh ya, dia belum punya anak, kita doa. Kita juga belum punya anak. Nah, misalnya tuh. Nah, jadi sering itu kan minta ya Allah berikanlah anak keturunan yang soleh kepada saya, yang keluarga saya dan seterusnya. Nah, coba ganti doanya, doakan kepada saudara kita yang lain. Karena nanti ada malaikat yang mengaminkan dan kita juga akan dapat yang sama. Jadi ini diantara adab doa. Banyak sekali sebetulnya ya, tapi mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan itu bisa itu dulu yang diamalkan coba ya. Jadi jaga hubungan idrak kita, silah billah itu ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai kesempatan, dalam berbagai kesempatan ya. Jadi kita dalam berbagai keadaan, sampai begini ya, sampai spontannya kita itu juga kalimat thayyibah gitu. Tahu maksud saya? Misalnya gini, ada orang itu kan kalau kaget itu kan keluar kata-kata buruk memaki-maki orang kata-kata kebun binatang yang keluar tuh, ada yang begitu. Nah, tapi ada juga orang ketika kaget itu kalimat thayyibah yang keluar. Nah, entah dia beristighfar, entah dia mengucapkan kalimat tauhid, entah dia menyebut nama Nabi SAW ya, entah itu ada yang begitu kan. Nah yang begitu, jadi sehingga spontan pun yang keluar tetap kebaikan. Nah itu ya, itu yang kemudian yang kedua tadi ya, ada beberapa ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Jadi banyak sekali sebetulnya ya adab-adab tentang doa, tapi mudah-mudahan yang beberapa yang kita sampaikan tadi bisa kita pahami dan kita amalkan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi kan terakhir? Cukup? Masih ada? Habis? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah masih ada satu kali lagi pertemuan ya. Mudah-mudahan, saya nggak tahu sudah lebaran apa belum ya. Pas hari ke-30 itu saya lihat. Karena sekarang hari 23 tuh.
Jadi Rabu depan itu hari ke-30. Jadi kalau Ramadan 30 hari berarti masih Ramadan. Kalau sudah 29 berarti habis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.